Juara 7 Versi Dira. Selamat datang di Juara 7 Versi Dira. Dari urutan 7 sampai dengan nomor 1 di 7 hal yang gak boleh lo mulai. Penasaran gak sih? Marilah kita mulai untuk di urutan yang paling bontot. Ini dia di urutan yang ke-7. Juara di nomor 7. Yaitu jangan pernah untuk mulai berbohong. Ini sih katanya sebuah penyakit yang tidak bisa ada obatnya dan gak bisa berhenti dan justru makin nagih. Karena dengan berbohong itu bisa menyebabkan seseorang bisa melakukan perbuatan keji seperti adu domba sampai menyebar fitnah. Coy, amit-amit 2021 jadi lebih baik yuk bersama dengan Indika FM. Dan yang orang tersebut lakukan itu adalah bisa dibilang kalau udah terbiasa berbohong, dia akan melakukan kebohongan-kebohongan lain tanpa disadarinya. Serem banget gak sih teman Indika? Makanya di 7 hal yang gak boleh lo mulai, di urutan paling bontot itu dia. Jangan pernah untuk mulai berbohong. Lo boleh juga kasih tahu sama gue di sini di 0855 900 9160. Versi lo apa yang tidak boleh untuk dimulai? Juara di nomor 6. Jangan pernah untuk mulai berselingkuh ya teman Indika. Ini ada penelitian yang bilang kalau 70% laki-laki berselingkuh terhadap pasangannya. Tapi ketika pasangan lo mengetahui, hal ini akan mengakhiri hubungan lo secara tragis dong. Mungkin lo gak akan pernah kepikiran tentang hal itu, tapi konsekuensi dari selingkuh itu bisa sangat buruk teman Indika. Dan kata ini adalah hal yang nagih. Hal yang akan lo lakukan berulang-ulang karena lo merasakan ada tantangan di sana yang membuat diri lo tuh kayak apa ya, secara otomatis gimana sih tertantang, ada improve gitu kan. Lo tuh bisa menyelesaikan sesuatu, lo menyusun strategi dan lain-lain dan lo happy dalam melakukan hal itu. Ih, ngeri banget gak sih? Hati-hati ya, yang dekat aja selingkuh. Apalagi yang jauh. Juara di nomor 5. Yaitu jangan pernah untuk mulai mencuri. Mencuri itu memberi kita tuh adalah ilusi tentang sesuatu yang mudah didapatkan pastinya ya, tanpa berkeringat. Wih, serem gak sih teman Indika? Jadi ini mengakibatkan pencurian berulang kali dan saat lo memulai hal itu lo gak akan bisa berhenti kecuali udah ketangkep nih. Tapi kalau lo tertangkap lo bakalan merasakan akibatnya. Tapi ketika lo udah ngerasa berhasil akan pencurian yang lo lakukan, itu lo akan merasa sangat jadi orang yang sukses, ngerasa berhasil dan merasa lo hebat dan lo masih akan terus untuk mengeksplor apa yang sudah lo lakukan. Kalau ini jatuhnya ke pekerjaan sih bagus ya, tapi kalau udah jatuhnya merugikan orang lain apalagi hal negatif, please jangan pernah untuk lo coba teman Indika. Juara di nomor 4. Yaitu jangan pernah untuk mulai berhenti percaya sama diri sendiri. Terkadang kita pernah ada ya di rock bottom gitu, jadi ngerasa ada di titik terendah, lo ngerasa kayaknya lo tuh gak berdaya, gak bisa apa-apa dan lain-lain. Akhirnya lo gak percaya sama diri lo sendiri. Kalau lo mulai untuk berhenti percaya sama diri sendiri, terus siapa yang bisa percaya? Bahkan lo sendiri aja tuh gak bisa. Karena hal ini bisa merupakan kunci awal untuk rasa percaya diri lo dan juga karakter lo tuh akan jadi semakin runtuh. Dimana cara tercepat buat mengubah perasaan adalah dengan mengubah sikap dan juga mindset. Coba untuk kita belajar menerima kritik maupun pujian dari sesama dan itu merupakan poin penting untuk bisa percaya sama diri sendiri. Kita harus belajar gimana cara memanage kritik, memanage pujian pun juga perlu kehati-hatian loh teman Indika. Karena ingat, nyamuk mati karena tepuk tangan. Juara di nomor 3. Jangan pernah memulai untuk dealing tinggal di sekitar orang-orang negatif. Ini adalah keputusan yang sulit ya. Katanya sih kita nggak boleh membeda-bedakan orang. Tapi ternyata kita perlu untuk memilih teman Indika. Negatif dan juga positif itu kan adalah sebuah ketagihan dan akan dialihkan kepada diri kita dan tanpa kita sadar kita berpengaruh nih. Entah jadi orang negatif atau jadi orang yang positif. Bila lo dekat dengan orang-orang yang seperti itu, taruhlah negatif, maka mereka dengan sikap negatif biasanya tuh akan diselimuti oleh rasa dengki, selalu menjelekan orang lain, sampai memberikan pengaruh buruk
di sekeliling kita. Dan nantinya kita itu akan dibuat bingung bila menghadapi sikap mereka. Padahal lo sadar ini adalah sebuah hal yang gak baik, hal yang gak perlu untuk dilakukan. Tapi karena lo berada di lingkungan itu, mau gak mau tuh lo akan dealing dengan hal-hal yang seperti itu. Serem gak sih teman Indika? Juara di nomor 2. Jangan pernah mulai takut untuk gagal. Kadang-kadang kegagalan itu kita hindari ya. Itu tandanya kita sangat takut dengan kegagalan ya. Takut sih beneran ya. Tapi asli deh teman Indika. Kegagalan itu adalah sebuah hal pelajaran terbesar. Dari mana kita akhirnya bisa ngerti, oh ternyata ini salah ya. Jadi jangan pernah takut untuk gagal. Lo terus harus berani mengambil resiko. Terus juga ngerasa bahwa diri lo tuh adalah orang yang perlu untuk belajar, perlu untuk segala bentuk dari hidup ini tuh banyak banget masukan-masukannya. Kenapa kegagalan itu adalah bagian dari sebuah proses? Karena pada akhirnya kita tuh dapat gagal jutaan kali. Selama lo dapat sukses cuma sekali doang. Coba pahami itu ya. Kita semua tuh pasti bisa kok ngelawan ketakutan itu. Maka dari itu kita tetap harus semangat dan tetap harus berusaha mencapai tujuan kita. Ketika semua jatah gagal itu keluar, berarti yang tinggal cuma satu kan? Yaitu kesuksesan. Makanya ditungguin aja. Pokoknya semua itu ada resikonya teman Indika. Lo jalan kaki di pinggir aja tuh bisa ketabrak. Lo diam aja itu pasti penuh dengan resiko. Jadi segala sesuatu itu pasti ada gitu. Segala bentuk bebannya, resikonya sampai jatah gagalnya. Semangat terus buat kita ya. Juara di nomor 1. Jangan pernah untuk mulai menyangkal keyakinan orang lain. Wah, ini adalah satu bentuk self improvement terbesar. Karena kalau lo nggak mempercayainya, lo bukan berarti keyakinan itu nggak nyata buat mereka, teman Indika. Terima deh bahwa setiap orang tuh memiliki keyakinan yang berbeda. Makanya kita nih punya pendapat yang berbeda-beda banget. Jadi apapun yang orang lain katakan, orang lain yakini, kita harus menumbuhkan rasa tinggi toleransi. Terima kalau setiap orang memiliki keyakinan yang berbeda. Itu adalah sebuah sikap sih menurut gue untuk ngebuat kita tuh sesama manusia tuh jadi saling menghargai perbedaan yang ada dan gak mendiskriminasi suatu perkara dan ngerasa paling benar sendiri, teman Indika. Kayaknya kunci kedamaian itu adalah itu ya, kita memahami segala bentuk perbedaan orang lain, apa yang diyakini oleh orang lain, kita cukup hargai aja. Kan mereka pun juga gak memaksa ya untuk mengikuti apa yang diyakini sama mereka, begitu juga dengan lo. Thank you banget buat teman Indika yang udah mengikuti gue dari jam 4 sore tadi sampai tepat di jam 8 malam ini. Sorry banget kalau semuanya belum bisa gue baca ini WhatsApp dan juga DM-DM yang masuk di Instagram ya. Tapi thank you so much, lo semua keren udah jadi teman yang baik buat gue selama 4 jam ini ya. Selamat berlibur teman Indika, besok udah weekend lagi. Selamat menikmati waktu berkumpul bersama dengan keluarga dan tetap di rumah aja. Dira pamit undur suara, happy weekend, selamat malam dan selamat istirahat. Bye. Indika FM, menemani kamu di mana aja.